AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan atau robot yang multifungsi. AI dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, kayak contohnya pembelajaran, adaptasi, dan sebagainya. Tapi sebetulnya, AI ini memudahkan manusia dalam bekerja, atau membuat manusia kehilangan pekerjaan, atau bahkan keduanya. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Kita banyak melihat dampak dari AI, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif dari AI adalah banyaknya manusia yang kehilangan pekerjaan dan digantikan oleh tenaga AI. Misalnya, karyawan yang di-PHK oleh kantor atau perusahaan karena tenaga kerja manusia sudah digantikan oleh AI. Contohnya, dulu di setiap gardu tol pasti ada para pekerja yang memberikan uang kembalian. Tapi setelah semuanya diganti oleh GTO atau gerbang tol otomatis, semua pekerja itu hilang di-PHK. Entah bagaimana nasib mereka sekarang seperti apa, tapi itulah dampak dari AI yang membuat pekerjaan manusia hilang. Dan gimana pun juga, tenaga mesin lebih efisien dibandingkan dengan tenaga manusia. Kalau manusia kan butuh digaji, butuh uang tunjangan, butuh istirahat, liburan, dan sebagainya. Tapi kalau mesin, apa sih yang mereka butuhin? Mereka nggak butuh gaji, nggak butuh tunjangan, istirahat juga nggak perlu. Bahkan, mereka bisa bekerja lebih cepat dan lebih rapih dibandingkan manusia. Dan hal inilah yang membuat perusahaan mengganti tenaga kerja manusia menjadi robot atau AI. Nah, kita beralih ke dampak positif dari AI, adalah banyaknya manusia yang terbantu untuk belajar karena bantuan AI. Saya sebagai mahasiswa tentu sangat terbantu oleh AI. Apalagi kalau ada soal-soal dari dosen, kita tinggal lempar aja tuh ke ChatGPT, maka akan langsung muncul jawabannya tanpa harus nunggu lama-lama. Dampak positif lainnya dari AI adalah memudahkan orang lain untuk belajar hal-hal yang ingin dia pelajari. Kayak misalnya ada orang ingin belajar tentang ilmu tahsin atau tajwid, tinggal buka YouTube aja, langsung tuh banyak pembahasannya. Tanpa harus ikut daurah atau seminar yang berbayar ratusan ribu atau mungkin bisa sampai jutaan. Nah, ini nih yang menjadi tantangan bagi para guru yang masih berpikirannya kuno, karena pekerjaannya lambat laun akan diambil alih oleh AI. Jadi orang-orang udah nggak perlu tuh ikut daurah tahsin berbayar lagi secara offline. Tinggal buka YouTube, bisa dapat ilmunya. Begitupun guru-guru lain, seperti guru IPS, matematika, IPA, dan sebagainya. Menurut saya, hal yang nggak bisa digantikan oleh AI itu adalah kelas-kelas non-akademik. Contohnya, kelas kedokteran, berenang, berkuda, dan sebagainya. Karena nggak mungkin kita belajar berenang menggunakan AI. Kalau kita tenggelam, AI mana bisa nolongin. Jadi harus ada pendamping yang mengajari kita secara offline. Dan kalau udah ada pendamping, kita nggak akan butuh AI lagi. Contoh lain, kita ambil dari ilmu kedokteran. Misalkan, kita mau praktek bedah. Kan nggak mungkin tuh, kita belajar dari YouTube. Walaupun ada tutorial membedah dan kita melihat tutorial tersebut, tapi kan nggak mungkin kita bedah orang, tapi caranya sambil lihat tutorial di YouTube. Pastinya harus ada ahlinya yang mengajari langsung bagaimana cara membedah. So guys, buat kalian, manfaatkan banget kehadiran AI, dan kalau kalian nggak bisa memanfaatkannya, maka siap-siap kalianlah yang akan dimanfaatkan oleh AI.